Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 41 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 41 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, melihat masa depan penuh harapan. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Monica Laros. Mari kita mulai kisah inspiratif.
Setelah mengalami kehancuran akibat badai Katrina tahun 2005, New Orleans perlahan-lahan dibangun kembali oleh warganya. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Lower Ninth, dengan penduduk yang tidak memiliki akses kepada persediaan hidup yang paling mendasar, sekalipun bencana badai Katrina sudah bertahun-tahun berlalu. Burnell Coughlin bertekad untuk bekerja keras mengubah hal itu. Pada bulan November tahun 2014, ia membuka toko kelontong pertama di Lower Ninth setelah bencana tersebut. Saat saya membeli gedung itu, semua orang berpikir bahwa saya sinting, kenang Coughlin. Namun, pelanggan pertama kami menangis karena ia tidak mengira lingkungan kami akan dibangun kembali. Ibu Coughlin berkata bahwa putranya itu melihat sesuatu yang tidak saya lihat. Saya senang ia mengambil kesempatan itu. Allah memampukan Nabi Yesaya untuk melihat suatu masa depan tak terbayangkan tetapi penuh dengan harapan di tengah kehancuran. Melihat orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Tetapi tidak ada, Allah berjanji akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran, ketika umatnya mengalami kelimpahan sekali lagi, dan tidak lagi lapar dan haus. Mereka pun tahu, tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Allah masih bekerja untuk membawa pemulihan dan mewujudkan masa depan ketika alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya. Saat kita mempercayai kebaikan Allah, Dia akan menolong kita melihat suatu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda menyaksikan terjadinya pemulihan setelah kehancuran? Bagaimana Anda dapat mengambil bagian dalam karya pemulihan Allah? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Setelah menubuatkan bahwa Allah akan menggunakan kerajaan Asyur dan Babel untuk menghakimi Yehuda yang tidak mau bertobat, Sang Nabi menghibur umat Allah dengan pengharapan akan pembebasan dan pemulihan di masa mendatang. Yesaya memulai dengan menegaskan kedaulatan dan kemuliaan Allah. Dia berkuasa dan pasti akan menyelamatkan dan memulihkan mereka. Sang Nabi juga meyakinkan bangsa Israel akan pemeliharaannya yang penuh kasih atas mereka. Mereka memiliki relasi khusus dengan Dia. Dalam kedaulatannya, Allah memilih mereka untuk menjadi hamba-Nya. Perjanjiannya dengan mereka masih berlaku. Allah meyakinkan mereka bahwa Dia akan menyediakan bagi mereka dengan berlimpah, mengubah padang gurun menjadi negeri yang dialiri air, melimpah dan produktif, sehingga semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yesaya 41 ayat 17 berkata, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel Aku tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan tak sedetik pun akan meninggalkan manusia ciptaannya. Tuhan setia menyertai umat-Nya sampai kapanpun. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang tidak tinggal diam ketika anak-anak-Nya berada dalam sebuah kesulitan. Tuhan melihat setiap dari kita meskipun kita tidak mengutarakan pergumulan secara langsung. Dia membaca tanda-tanda setiap kesesakan dari kita. Tetapi kondisi seburuk apapun, perlu diketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihi-Nya. Dia tidak pernah mentelantarkan kita. Setidaknya ada 5 alasan mengapa Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Pertama, karena keinginan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Tuhan menciptakan manusia untuk bersekutu dengannya. Sebelum dosa menjamah manusia, Adam dan Hawa lebih dari sekedar pengelola Taman Eden. Mereka diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di taman itu. Dan hingga saat ini, Tuhan tidak mengubah kerinduannya itu.
namun manusia yang berubah dan menjauh darinya. Tidak hanya itu, kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya dan bahkan Tuhan bergirang karena kita. Kedua, karena Tuhan sudah berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji bahwa, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Dan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, Yesus menjanjikan hal yang sama kepada murid-muridnya yang berduka, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Yesus berjanji akan datang untuk kedua kalinya menjemput orang yang percaya kepadanya. Namun, selain itu Dia juga memberikan Roh Kudus, agar kita tidak merasa ditinggalkan oleh-Nya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Tuhan selalu menyertai kita saat ini, sekalipun tak seorang pun bersama kita. Ketiga, karena Tuhan setia mengasihi dan menyertai kita. Tuhan adalah Allah yang setia pada janji-Nya. Dia akan terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Walau kita sering jatuh ke dalam dosa, namun Allah tetap setia menanti kita untuk datang kembali kepadanya. Keempat, karena Tuhan mengasihi dan tidak pernah melupakan kita. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Karena kasih-Nya, Ia rela memberikan anak-Nya yang tunggal untuk mati di kayu salib, agar kita tidak binasa karena dosa-dosa kita. Kasih-Nya yang luar biasa dan agung itu membuat kita beroleh hidup yang kekal, yakni surga. Allah tidak pernah melupakan kita ciptaan-Nya. Allah mengenal kita mulai dari ujung rambut hingga ke kaki kita. Tuhan tahu dan mengenal kita. Kelima, karena Tuhan belum selesai berurusan dengan kita. Kadang masa-masa di mana kita seperti ditinggalkan oleh Allah adalah masa Tuhan membentuk kita. Seperti sepotong kayu di tangan pemahat atau seongkok tanah di tangan penjunan, pembentukan itu melewati proses yang tidak mengenakan. Hal-hal buruk harus dikikis, karakter yang diperhalus, iman yang dibakar agar menjadi kuat, dan juga hati dilembutkan. Musa, Yusuf, Esther, Daniel, Daud dan para pahlawan-pahlawan iman yang tertulis dalam Alkitab, semuanya melewati proses itu. Mereka mengalami kesendirian, dipisahkan, mengalami rasa sakit, berduka dan menderita. Namun semua itu karena Tuhan sedang membentuk mereka agar bisa menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Hal yang sama juga berlaku dengan kita. Karenanya dalam masa-masa itu, janganlah kita bersungut-sungut. Dapatkan yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Jawabannya adalah tidak. Karena itu, mari kita menjalani proses ini dengan kerendahan hati, sebab respon kita akan menentukan seperti apakah hasil akhir dari kehidupan kita. Janganlah takut. Yesaya 41 ayat 13 berkata, "Sebab aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Ketakutan merupakan bagian dari sifat manusia. Rasa takut itu sudah tertanam dalam hati dan pikiran manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Hingga saat ini pun rasa takut ini tidak bisa hilang dari manusia. Itulah sebab Allah memberikan kekuatan bagi kita agar kita tidak usah takut. Konteks ayat ini sangat membantu untuk memahami mengapa Allah mengundang kita untuk jangan takut. 2 ayat sebelumnya berbunyi, "Tetapi engkau, hai Israel, hamba-Ku, hai Yakub, yang telah Kupilih, keturunan Abraham, yang Kukasihi, engkau yang telah Kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah Kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau." Sebelum Allah memberitahu kita, jangan takut, Dia mengingatkan kita tentang siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Dia adalah teman Abraham yang telah mengambil kita
memanggil kita, dan memilih kita. Realitas ini menjadi latar belakang bagi keberanian kita. Kita adalah milik Tuhan, yang mengasihi kita dan memanggil kita sebagai teman. Dia membawa setiap kita ke tempat di mana kita dapat mengenalnya, dan sebagai anak-anaknya, kita telah diselamatkan dari hal terburuk yang pernah terjadi keterpisahan darinya. Kita ditarik olehnya, dan itu memberi kita alasan untuk tidak takut. Kemudian kita sampai pada Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan menyertai kita, Dia akan meneguhkan, menolong, dan memegang kita. Tuhan yang menyebut kita sebagai miliknya tidak akan meninggalkan kita. Ini bukanlah kata-kata hampa, terutama bagi para pembaca asli kitab Yesaya, yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang memusuhinya. Bagian ini dilanjutkan dengan berkata, "Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Karena Dia adalah Tuhan kita, ancaman yang mengelilingi kita pada akhirnya tidak akan membahayakan kita. Bagi bangsa Israel, janji ini bersifat politis. Dalam realita baru yang diresmikan Yesus, janji-janji ini masih ada, tetapi dengan cara yang jauh lebih dalam. Kita tahu bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging. Si musuh sejati yaitu mereka yang marah terhadap kita adalah iblis, dosa, dan maut. Mereka tidak akan menjadi apa-apa. Kerajaan Allah maju dengan cara yang pada akhirnya akan mengakhiri mereka. Maka, pertimbangkan bagaimana hal itu mengubah cara kita memandang dunia kita, musuh kita, konflik kita, dan bahkan pemahaman kita tentang bahaya. Yesus sendiri memberitahu kita, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa." Ini adalah kata-kata yang sulit untuk orang-orang Yahudi yang ditindas oleh orang Romawi dan dibenci oleh tetangga Samaria mereka. Namun Yesus mengatakan kepada mereka untuk tidak takut akan apa yang dilakukan musuh-musuh semacam itu terhadap mereka, tetapi sebaliknya untuk takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena itu, janganlah takut sebab Tuhan menolong kita selalu. Allah yang Maha Kudus, penolong dan penebus. Sebagai Allah yang Maha Kudus, penolong dan penebus, Allah akan bertindak kepada umatnya. Apakah tindakan Allah kepada umatnya? Ada beberapa tindakan Allah kepada umatnya dalam perikop kita hari ini. Pertama, Allah memampukan umatnya melawan ketakutan. Musuh utama umatnya kala itu adalah ketakutan. Ketakutan adalah suatu kondisi emosional dan batiniah manusia yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu keadaan dari luar dirinya yang mengancam ketenangan, kemapanan, dan kehidupan sendiri. Seseorang menjadi takut bila mana ancaman dari luar itu membahayakan jiwanya, sedangkan dirinya sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya itu. Rasa ketakutan berpotensi dimiliki semua manusia termasuk secara kolektif seperti suatu bangsa. Pada konteks Nats, Israel, bangsa pilihan Allah mengalami rasa takut yang disebabkan penindasan dan pembuangan yang dialaminya membahayakan kehidupan,
baik kehidupan setiap individu maupun kehidupan kolektif sebagai suatu bangsa. Bahaya itu bukan saja berwujud kematian badani setiap orang Israel, melainkan juga kematian kolektif Israel sebagai suatu bangsa. Dalam kitab Yesaya bagian kedua ini, pembuangan sebagai sumber ketakutan itu dilukiskan sebagai siokor naga purba atau Rahab, lambang kuasa keos yang menakutkan yang akan memangsa dan menelan habis seluruh eksistensi Israel sebagai suatu bangsa. Di hadapan ular raksasa, naga itu, Israel hanyalah seekor cacing, dan seekor ulat kecil saja. Maka adalah kewajaran jika ada rasa takut. Dalam menghadapi ular naga, penindasan, penjajahan dan pembuangan yang amat mengancam eksistensi Israel sebagai ciptaan dan bangsa pilihan Allah, kepada si cacing dan si ulat kecil ini Tuhan bersabda, "Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Mengapa? Akulah yang menolong engkau." Syair ini merupakan janji keselamatan atau janji pertolongan Allah kepada umatnya yang berkeluh kesah di dalam perbuangan untuk berbicara ke dalam hati Israel. Secara garis besar disampaikan bahwa Allah tidak meninggalkannya, Israel akan menerima pertolongan tanpa berbuat apa-apa. Ayat ini juga meyakinkan Israel bahwa Allah sendiri yang adalah Khalik dan pemimpin sejarah yang akan melindungi umatnya dan menyelamatkan dan membebaskan mereka, si ulat dan cacing, lepas dari kekuasaan, si naga, itu, Ia akan membebaskan mereka keluar dari perbudakan dan kembali mengikat perjanjian dengan mereka. Begitulah kasih setia Allah yang telah nyata dalam sejarah bangsa Israel. Keadilan berkaitan erat dengan cara Allah bertindak di dalam dunia untuk menyatakan kedaulatannya. Dewasa ini, gambaran ketakutan akibat ancaman naga itu dapat diartikan dalam bentuk ketakutan manusia akan keadaan cengkraman naga monopoli ekonomi. Rakyat tidak berdaya atas tekanan ekonomi, harga yang melambung tinggi, sedangkan pendapatan yang sangat terbatas. Ketakutan terhadap naga pengangguran, naga terorisme, naga ormas atau komunitas anarkis yang mengancam hak menjalankan ibadah, naga penyebar luasan narkoba dan HIV/AIDS, dan pergumulan hidup lainnya yang membuat ketakutan, ancaman, karena ketidaksanggupan kita menghadapi. Kita lantas bisa berefleksi siapakah ulat dan cacing kecil dalam hal ini. Mereka adalah rakyat kecil yang tidak korup. Mereka adalah orang yang setia pada Tuhan hingga tidak ikut-ikutan korup di pemerintahan dan swasta yang akhirnya dikucilkan dan tidak diberi job. Mereka adalah kaum minoritas yang terjepit oleh kepentingan dan arogansi kaum mayoritas yang merubah diri menjadi monster. Mereka adalah warga negara yang karena agamanya dianggap warga negara kelas 2. Dan mereka adalah yang oleh karena kebenaran dimarginalkan. Semua kondisi ini membelit dan mengancam eksistensi mereka secara pribadi atau kolektif. Mereka menjadi takut sebab ternyata mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa melawan naga itu. Mereka ibarat seekor cacing atau ulat kecil yang demikian lemah dan ketakutan di hadapan naga yang mengancam mereka. Siapakah yang melindungi dan mendampingi mereka? Tuhan menjadi harapan dan pemberi janji pasti di tengah banyaknya bualan politik dan solusi palsu saat ini. Inilah kekuatan kaum hina dina, inilah kekuatan kaum rendah hati dan lemah, inilah kekuatan semua orang kecil dan dianggap kecil, dan lemah, inilah kekuatan kaum yang dimiskinkan dan dikelas duakan. Sabda Tuhan yang disampaikan ribuan tahun lalu berlaku, "Janganlah takut hai si cacing kaum minoritas, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat yang termarginalisasi. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah minoritas." Demikian kita diajak membaca ulang nats ini dalam konteks kita. Hingga nats ini sangat relevan di mana banyak orang dalam cengkraman naga dikuatkan dengan sabda Tuhan ini. Jemaat diajak membaca ulang nats ini dalam konteks kehidupan masing-masing,
Berbahagialah mereka yang gunung batunya adalah Tuhan. Tuhan berjanji akan melepaskan kita dari ketakutan. Karena itu, yang pertama mari kalahkan rasa takut. Siapa takut? Diperlukan keyakinan dan kesabaran di dalam sejarah akan penggenapan firman Tuhan ini. Tuhan akan tampil sebagai pembebas dari cengkeraman teror, krisis ekonomi, dan keanarkisan. Menjadi orang kecil saja belum menjadi otomatis akan perlindungan Allah ini. Menjadi orang tersisih dalam birokrasi saja belum menjadi analog dalam ideal ini. Menjadi kaum minoritas yang selalu dimusuhi dan dimarginalkan saja belum dapat dikatakan kaum yang rendah hati dan lemah, yang mendapat perlindungan Tuhan. Ada moralitas dasar yang harus dijadikan acuan hidup. Dan itu adalah ketaatan kepada Tuhan dan perintahnya, hidup dalam kebenaran dan kesetiaan Tuhan, kaum yang tetap berpegang pada kebenaran Injil di tengah suatu masyarakat yang sakit dan alami degradasi moral. Atau inilah yang membuat mereka eksis dan tetap ada dalam kemelut hidup yang berat. Siapakah di antara kita yang dapat berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus ini? Kudus dalam arti kebenaran dan kesetiaan. Kedua, Allah akan membuat kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dengan kuasa Allah, Israel yang diibaratkan sebagai ulat dan cacing, dapat dipakai Allah untuk melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa. Nas dalam ayat 15-16 berkata bahwa mereka diibaratkan akan dijadikan papan pengirik yang tajam dan baru, dan akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan mereka buat seperti sekam, lalu menampi mereka, hingga angin akan menerbangkan dan badai akan menyerahkan gubung dan bukit sebagai gambaran musuh-musuh Israel. Dalam Tuhan Allah, Israel akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Nats ini memiliki kesejajaran dengan Matius 17 ayat 20, di mana Tuhan mengajar bahwa kalau aku mempunyai iman biji sesawi, maka gunung pun akan pindah. Namun, perlu dimengerti, bahwa dengan kuat kuasa, petunjuk, perlindungan dan pertolongannya, dan bukan dengan kuat gagah manusia, umat percaya adalah yang harus mengirik gunung-gunung tersebut. Ini berarti bahwa umat percaya juga harus terlibat dan bekerja dengan rajin dan tekun dalam proses peleburan gunung-gunung ini. Jadi bukan seperti sulap, umat percaya harus tetap semakin giat berdoa dan bekerja untuk menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Ketiga, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Jika kita membaca ayat 17, maka kita akan melihat gambaran keberadaan Israel sebagai orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air. Tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Untuk realitas ini firman Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan menjawab kebutuhan mereka. Dan Tuhan Allah tidak akan meninggalkan dan membiarkan umatnya. Keempat, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Disampaikan di ayat 18-19 berkata, Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Atas kesengsaraan Israel dan kebutuhan akan air, Tuhan tidak hanya memberikan mata-mata air yang melimpah, tetapi juga menyiapkan ekosistem yang lebih kondusif, alam yang asri sehingga kualitas kehidupan Israel semakin terjamin baik. Ia memperhatikan dan pertolongannya tepat waktu dan tepat sasaran. Dikaitkan dengan perjanjian baru, ketika manusia sengsara akibat dosa, kekeringan rohani dan terancam beroleh maut sebagai upah dosa, maka Tuhan Allah mengambil inisiatif membebaskan manusia dari dosa, dan bukan hanya itu,
melainkan memberikan kehidupan surgawi dan duniawi yang luar biasa bagi umatnya yang setia pada imannya. Dalam psikologi pembandingan antitesis, orang tak akan sanggup secara optimal membayangkan kebesaran Allah, kecuali ia menyadari kekerdilan dirinya. Tak sanggup menyadari kemuliaan Allah, kecuali ia melihat kehinaan dirinya. Tak sanggup memahami penebusan Kristus, kecuali ia merasakan kepahitan dosanya. Sebenarnya Nats menempatkan dengan dramatis pengakuan akan kerendahannya bagaikan cacing di hadapan Allah yang Maha Besar, yang telah menebus manusia di kayu salib, di mana Yesus sudi dan rela menyerahkan nyawa bagi makhluk yang amat sangat rendah seperti dirinya. Di hadapan pengorbanan Kristus di kayu salib, yang begitu mengharukan, rasanya tiada celah bagi pendosa untuk mengagungkan diri sendiri. Nats bisa direlevansikan membawa pengosongan diri dari segala arogansi insaninya. Dalam pengosongan diri inilah, tak ada hak kita untuk mengambil kemuliaan dan hormat bagi diri sendiri, seperti yang sering dilakukan orang. Terlalu malu untuk melakukan tindakan tersebut, penebusan Kristus di kayu salib harus melenyapkan segala kecongkakan diri dan menumbuhkan rasa kerendahan di hadapan Allah. Ibarat cacing dan ulat, cacing adalah makhluk hina, rendah dan tak berharga. Namun melalui pertolongan Allah yang kudus, melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita berharga dan menerima jaminan keselamatan dan memiliki hidup yang kekal. Kelima, tangan Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia. Ayat 20 menunjukkan perbedaan di antara konsep tangan Tuhan dan Tuhan Maha Kudus Allah Israel yang menciptakan. Terdapat dua identitas yang hadir di sini. Penggunaan istilah dan sesungguhnya menggabungkan dua nama. Ia tidak merujuk kepada dua sifat kepribadian bagi dua orang. Teks ini menunjukkan bahwa tidak ada Allah sebelum atau selepas Allah yang Maha Tinggi. Nas mempunyai makna akan kemahakuasaan Allah yang membuat, menciptakan, mengendalikan semuanya. Tangan Allah mengendalikan semua kehidupan dan yang Maha Kuduslah yang menciptakan semuanya. Bisa saja secara individu di antar jemaat ada yang sedang menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi. Misalnya, orang yang kita cintai pergi untuk selamanya. Seringkali timbul dalam hati pertanyaan mengapa tangan Tuhan mau melakukan semuanya ini. Sering timbul kepahitan dalam hati kita mempertanyakan keadilannya. Ini menunjukkan manusia yang tidak terima posisinya sebagai manusia. Dan dalam banyak kasus kita ingin menjadi Tuhan, kita seringkali tidak terima dengan banyaknya masalah yang sedang kita hadapi. Ketika Tuhan memanggil orang yang kita cintai, seringkali protes kepada Tuhan. Kita marah dan kita bertanya mengapa Tuhan mengambilnya sekarang. Ada banyak sekali alasan yang dapat kita sampaikan untuk memprotes keputusan Tuhan tersebut. Kita seringkali juga marah ketika tertimpa musibah bertubi-tubi, baik bencana alam, kehilangan harta benda, kebangkrutan usaha, dan lain sebagainya. Kita marah juga ketika mendapati bahwa anak yang kita harapkan lahir dengan sempurna, ternyata memiliki cacat bawaan. Kita seringkali melewati masa-masa yang kelam yang penuh dengan kepahitan hati kepada Tuhan dan selalu bertanya-tanya mengapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Dikaitkan ke Nats, Yakub di mata Tuhan ternyata hanyalah cacing saja, dan dia juga dipanggil sebagai ulat Israel. Tuhan yang Maha Kuasa berjanji untuk menolong si cacing Yakub. Jadi Tuhan yang Maha Baik, Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Tahu pastilah tidak lupa untuk menolong kita para cacing dan ulat yang sering ingin mengendalikan Tuhan. Untuk itu, dalam kemahatauan Tuhan, termasuk kemahatauan Tuhan dalam solusi pergumulan hidup pribadi manusia, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, keberhasilan kegagalan, untung rugi, berkembang bangkrutnya usaha, kelahiran kematian orang yang kita cintai justru harus membawa kita lebih dekat kepada genggaman tangan pengasihan Allah yang Maha Kudus.
Kita harus belajar untuk menerima banyak hal yang di luar kuasa kita. Ada otoritas di tangan Allah untuk membentuk kita melalui apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa mendikte Tuhan dalam segala hal sebab otoritas tunggal ada dalam tangannya. Mengapa Tuhan menyebut Yakub sebagai cacing dalam Yesaya 41 ayat 14? Yesaya 41 ayat 14 mengatakan, "Jangan takut, hai Yakub, hai Israel kecil, jangan takut, karena aku sendiri yang akan menolongmu. Demikianlah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus Israel." Ini adalah janji yang luar biasa dikombinasikan dengan cara penyampaian yang tidak menyenangkan. Yakub, yaitu bangsa Israel, disebut cacing. Cacing itu kecil, dan cacing itu rendah. Itulah hubungan paling jelas yang digambarkan dalam Yesaya 41 ayat 14 antara Israel dan ulat itu. Di dalam diri mereka sendiri, anak-anak Israel tidak mempunyai kuasa atau kemuliaan. Mereka akan diinjak-injak oleh negara lain semudah manusia menginjak-injak cacing. Namun Tuhan menjanjikan kelepasan bagi umatnya, perlindungan dari musuh-musuh mereka, dan kemenangan pada akhirnya. Jangan takut, karena aku bersamamu. Jangan cemas, karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu dan membantumu. Aku akan menopang kamu dengan tangan kananku yang lurus. Musuh-musuh Israel akan dikalahkan. Semua orang yang mengamuk melawan kamu pasti akan mendapat malu dan aib. Siapapun yang menentang kamu akan menjadi sia-sia dan binasa, meskipun mereka hanyalah seekor cacing. Simbol dari ketiadaan, Tuhan yang Maha Esa ada di sisi mereka. Sangat menarik untuk melihat kata Ibrani yang diterjemahkan, cacing, dalam Yesaya 41 ayat 14. Dalam bahasa Ibrani disebut tola, dan dapat diterjemahkan dengan dua cara, cacing, atau bahan merah tua. Konteks menentukan maknanya. Dalam Ratapan 4 ayat 5, bentuk dari kata yang sama mengacu pada pakaian merah yang bagus. Cacing, yang dimaksud biasanya diidentifikasi sebagai Coccus ilicis, serangga yang digunakan pada zaman dahulu untuk membuat pewarna merah. Ketika cacing merah betina sudah siap untuk melahirkan, ia akan menempel secara permanen pada batang pohon dan bertelur. Serangga tersebut kemudian mati dan dalam kematian berubah menjadi merah tua. Menodai kayu di sekitarnya juga menjadi merah. Mayat serangga ini kemudian dikumpulkan dan cairan merahnya diekstraksi. Pewarna cemerlang yang dihasilkan dihargai untuk mewarnai kain dan benang. Kitab Keluaran menggunakan bentuk kata tola lebih dari 20 kali. Hampir selalu dalam arti merah tua atau merah. Warna merah tua adalah salah satu warna pada tirai kemas suci, dalam tabir yang memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus, dan dalam pakaian para imam. Dalam setiap kasus ini, warna merah tua melambangkan darah pengorbanan. Yang menarik adalah kata tola juga ditemukan dalam Mazmur 22 ayat 6, sebuah mazmur mesianis. Di sini, Mesias berkata, "Tetapi aku ini ulat dan bukan manusia, yang dicemooh semua orang, yang dipandang hina oleh banyak orang," dan selanjutnya menggambarkan tangan dan kakinya yang tertusuk, cemoohan orang-orang yang melihatnya, dan perjudian atas pakaiannya. Bagaikan cacing merah yang kecil, Mesias dianggap lemah, hina, dan tidak penting. Ia menjadikan dirinya tidak berarti apa-apa. Seperti cacing merah, Yesus tergantung di pohon, menodai kayu dengan warna merah tua, dan mati saat memberikan kehidupan kepada orang lain. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah sumber pemulihan, mampukanlah aku bersaksi dengan hidupku, tentang pengharapan yang ada di dalam Engkau dan kepastian masa depan yang sedang Engkau hadirkan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.